Salam menjuah-juah adik-adik remaja semua. Apa kabarnya pada hari ini? Pasti semua dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Ya, guru berharap juga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tetap sukacita. Baik adik-adik remaja semua, sekarang mari kita persiapkan diri kita, hati kita, untuk kita boleh masuk ke dalam ibadah kebaktian minggu kita pada hari ini. Kita akan mulai kebaktian kita akan memuji Tuhan karena Tuhan Yesus begitu baik dan sangat mengasihi kehidupan kita. Kita bernyanyi, Tuhan Yesus baik. Ya, kita nyanyikan dengan penuh semangat dan sukacita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Pujian dan kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, karena Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Alfa dan Omega, kasih-Nya tetap beserta dengan kita sampai selamanya. Amin. 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 Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amsal 19 ayat 17. Kita kembali memuji Tuhan. Kita buka kitab Ndenden kita dari nomor 307. Kita nyanyikan ayatnya yang pertama. Oh Tuhanku, Kau mempermakanku, makalah kekurangan aku. Kumbal-bal merata aku babandung, ipe senang, senang ku geluhku. Permakanku, sinjayap geluhku,
Sebagai bacaan remaja hari ini diambil bahannya dari kitab Lukas. Mari kita buka Alkitab kita. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Kita membacanya secara responsoria atau bergantian. Guru akan bacakan ayat ganjil, adik-adik remaja semua di rumah membaca ayat yang genap. Kita mulai membacanya. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Sampai di sini bacaan remaja pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menaikkan pujian bagi Tuhan sambil kita mempersiapkan hati kita dengan lagu "Kusiapkan Hatiku Tuhan". Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan
Mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, pada hari ini Bapa kembali kami datang ke hadapan-Mu mengucap syukur di mana Tuhan masih menemani kehidupan kami anak-anak-Mu hingga sampai saat ini. Bapa di surga, kami juga sudah menaikkan lagu pujian kami bagi Tuhan. Kami bermohon Tuhan berkenan menerima lagu pujian kami sebagai suatu persembahan yang indah bagi Tuhan. Bapa di surga, kami juga berterima kasih buat waktu dan kesempatan pada hari ini, di mana waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan ini dapat kami pakaikan untuk kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan dalam kebaktian minggu kami. Bapa, sebentar lagi kami anak-anak-Mu remaja akan menerima mendengar dari isi firman Tuhan. Kami bermohon Tuhan yang memberikan pengertian bagi kami anak-anak-Mu remaja, sehingga Bapa firman-Mu yang akan kami terima dan kami dengar ini sungguh-sungguh dapat kami mengerti dan kami dapat memakaikan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami setiap harinya. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan yang menolong hamba-Mu ini, sehingga apa yang hamba-Mu ini sampaikan hanyalah kebenaran yang datangnya daripada Tuhan saja. Berfirmanlah Tuhan bagi kami semua anak-anak-Mu, karena kami semua anak-anak-Mu telah siap untuk menerima dan mendengar dari isi firman-Mu. Melalui satu nama Putra-Mu Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada-Mu. Amin. Baik adik-adik remaja semua, firman Tuhan yang sampai kepada kita hari ini bahannya diambil dari kitab Keluaran. Kita buka Alkitab kita, Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Guru akan bacakan bagi kita semua. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya lah 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu
Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Ya, sampai di sini bahan firman Tuhan yang sampai kepada kita hari ini. Dengan tema kita hari ini adalah berinisiatif. Ya, tema kita hari ini adalah berinisiatif. Ya, adik-adik remaja semua, guru mau tanya dulu kepada kita, apa kira-kira arti daripada inisiatif? Apa arti inisiatif? Ya, inisiatif artinya berprakarsa untuk melakukan sebuah tindakan, ya, atau dapat juga diartikan melakukan sebuah ide untuk direalisasikan. Nah, jadi adik-adik remaja dapat kita artikan inisiatif itu adalah seseorang yang memiliki ide dan mampu melakukannya dalam suatu kondisi sehingga apa yang dilakukannya memberikan kebaikan, baik bagi dirinya, kelompok maupun orang lain. Jadi itulah dapat kita artikan arti dari inisiatif, ya. Adik-adik remaja, bahan Alkitab kita hari ini, ya, nats kita bercerita tentang kelahiran Musa. Ya, kita sudah tahu bagaimana kelahiran Musa, di mana kita lihat bahwasanya tadinya ketika bayi Musa ini dia dihanyutkan di Sungai Nil, ya, supaya Musa tidak dibunuh. Jadi ditaruh tadi, ya, di dalam suatu peti bayi Musa ini tadi. Tetapi kakaknya tidak membiarkan adiknya itu begitu saja, ya, ditaruh di peti di Sungai Nil, dibiarkan begitu saja. Tidak, ya adik-adik. Kakaknya, ya, tetap melihat, mengintip-ngintip dari jauh apa gerangan nanti yang akan terjadi dengan adiknya. Tapi kita lihat tadi bagaimana putri Firaun ketika mandi ke Sungai Nil, dia melihat peti itu dan dia mengambilnya dan dia melihat bayi Musa di dalam peti itu. Ketika dibukanya, bayi Musa ini nangis, lalu belas kasihan putri Firaun. Dan kita lihat apa adik-adik? Ada inisiatif daripada kakak Musa. Ketika dilihatnya putri Firaun, ya, sudah melihat adiknya Musa, lalu dia cepat-cepat mendatangi putri Firaun tadi. Dikatakannya, apakah Tuan Putri mau saya mencarikan seorang yang dapat menyusui bayi ini, seorang dari bangsa Ibrani, seorang Ibrani. Nah, lalu putri Firaun mengiyakan, sehingga kakak Musa cepat-cepat memanggil ibunya, ya, supaya ibunya lah yang menyusui adiknya, ya. Nah, kita lihat itu adalah inisiatif, ya, adik-adik remaja, inisiatif daripada kakak Musa. Jadi dia tidak hanya sekedar mengintip, tapi dia langsung, aku akan beritahukan ibuku supaya ibuku saja yang menyusui adikku. Nah, ibunya juga senang kan, akhirnya dia yang menyusui anaknya sendiri. Jadi atas inisiatif tadi, ya, membawa suatu dampak yang baik, ya, bagi
mereka sekeluarga lah, terlebih khusus bagi adiknya Musa. Ibunya sendiri yang menyusui dia. Nah, jadi itu adalah inisiatif ya, ide daripada kakak Musa direalisasikannya. Kalau kita lihat juga dari bacaan remaja ya, bagaimana seseorang ya yang tadinya dia dirampok ya, cerita ini disampaikan Tuhan Yesus kepada ahli Taurat, para ahli Taurat yang saat itu bertanya kepada Tuhan Yesus tentang siapa sesama manusia. Nah, jadi dikatakan Tuhan Yesus ya, dikasih contoh ada seseorang yang dia melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Jeriko, dan di tengah jalan dia dirampok ya, dipukul sehingga dia terluka, jatuh di jalan. Nah, setelah itu lewat seorang imam, dia melihat orang yang dirampok ini tadi di jalan itu. Tetapi imam ini lewat saja, hanya sekedar melihat, oh ada yang di jalan ini terluka. Nah, sudah, hanya sekedar melihat ya, langsung pergi. Lalu setelah itu lewat lagi seorang Lewi, ya begitu juga. Dilihat, oh ada yang mungkin ini tadi bekas ya dirampok atau dipukul, terluka, dan lewat begitu saja meninggalkan. Tetapi yang lain lewat adalah seorang Samaria, dia melihat, tetapi dia tidak lewat saja ya adik-adik remaja. Begitu dia melihat, oh ada yang terluka, ada yang memerlukan pertolongan, dia segera pertama dulu memberikan pertolongan pertama ya, dia bersihkan lukanya. Setelah itu dia bawa ke penginapan dan dia suruh orang untuk mengobati. Bahkan orang Samaria ini yang memberikan dana ataupun uang biaya untuk pengobatan itu. Nah, jadi dia tidak hanya sekedar melihat ataupun sekedar menolong di jalan itu, tetapi lebih jauh lagi ya direalisasikannya tindakan yang baik tadi. Dia membawa ke penginapan dan disuruh juga orang untuk mengobati orang yang kena rampok tadi, yang luka tadi. Nah, jadi sebenarnya yang mana yang bisa dikatakan sesama kita manusia kalau seperti itu adik-adik remaja? Siapa? Ya, orang Samaria tadi ya yang memberikan pertolongan. Dia mengasihi sesamanya, ada iba ya, ada kasih. Sehingga dia berinisiatif untuk mengobati, menolong supaya orang itu tertolong. Bisa saja kalau nggak ditolong bisa mati ya kan orangnya. Nah, tetapi apa yang dia lakukan, idenya tadi, inisiatifnya tadi ya, berinisiatif dia sehingga membawa dampak yang baik bagi orang lain. Nah, jadi kita lihat adik-adik bagaimana tadi ya inisiatif ataupun ide dari kakak Musa, dan bagaimana juga kita lihat inisiatif ataupun ide daripada orang Samaria. Semuanya itu membawa dampak yang baik ya adik-adik ya, berguna sekali. Tidak hanya pada dirinya tapi juga pada orang lain. Nah, inilah tema kita hari ini, berinisiatif. Jadi dalam segala hal apapun adik-adik remaja, kita juga harus mempunyai inisiatif ya. Harus mempunyai inisiatif. Perbuatan yang kita lakukan harus menjadi berkat bagi orang lain ya. Contohnya apa kita berinisiatif? Ya nggak usah jauh-jauh ya adik-adik, di rumah misalnya. Kalau kita lihat orang tua kita sudah melakukan pekerjaan, misalnya mama ya, memasak dia, mari kita adik-adik remaja yang perempuan, mari berinisiatif langsung membantu. Ya, jangan udah dilihat mama masak, ya udahlah mama aja. Aku udah main HP aja aku gitu. Kita biarkan, itu namanya kita tidak berinisiatif. Ataupun kalau mama yang masak, ya mari kita
inisiatif, kita yang menyapu rumah atau kita yang mencuci piring, ya. Apalagi yang bisa kita lakukan, berinisiatif. Ya, kalau ada teman kita yang perlu bantuan kita, mari berinisiatif kita untuk menolongnya. Apa yang bisa kita tolong? Apakah pikiran kita dibutuhkan atau tenaga kita atau materi, mari kita berikan, ya. Jadi tidak hanya sekedar dia nanti udah berkeluh kesah, kita tinggal gitu, tapi tidak ada yang kita lakukan, ya, tidak berinisiatif. Ataupun mungkin contohnya adik kita, ya, tidak tahu dia mengerjakan PR, mari kita kakak dan abangnya berinisiatif untuk membantunya, menolongnya supaya dia dapat mengerjakan tugas-tugasnya dari sekolah. Nah, jadi itu artinya kita adalah remaja yang berinisiatif, ya, berinisiatif kita kalau seperti itu. Jadi hari ini inilah yang diingatkan Tuhan kepada kita, menjadi remaja yang berinisiatif agar hidup kita menjadi hidup yang berguna, ya, bagi orang banyak, dan kita ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kalau kita sudah berbuat baik, mengasihi, ya, dan juga banyak menolong orang lain, sudah menjadi berkat kita, maka berkat Tuhan juga akan melimpah kepada kita, ya adik-adik. Nah, jadi banyaklah melakukan yang baik, ya, menjadi berkatlah hidup kita, sehingga berkat Tuhan juga akan melimpah bagi kehidupan kita. Jadi dengan firman Tuhan ini, mari kita semua, ya, menjadi orang-orang yang selalu mempunyai ide ataupun berinisiatif yang positif, ya. Jangan ide kita nanti yang negatif, yang enggak, yang tidak baik, yang tidak berkenan bagi Tuhan. Tetaplah mempunyai ide atau berinisiatiflah yang positif, yang menyenangkan hati Tuhan dan bermanfaat bagi sesama kita manusia. Amin. Firman Tuhan sampai di sini, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan pada hari ini yang sudah mengingatkan kami anak-anak remaja agar Bapa dalam kehidupan kami selalu mempunyai inisiatif yang baik, yang bermanfaat, berguna bagi diri kami, bagi orang lain juga Bapa. Sehingga Tuhan dalam kehidupan kami dapat selalu menyenangkan hati Tuhan. Ingatkan kami akan firman-Mu ini Bapa, agar firman Tuhan ini terus dapat kami lakukan dalam hidup kami setiap harinya. Terima kasih Bapa. Amin. Baik adik-adik remaja semua, sekarang mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur kepadanya. Sambil kita memberikan persembahan, kita bernyanyi bagi Tuhan dari kitab Denden kita nomor 451. Kita nyanyikan ayatnya yang pertama. Malerlah pasu-pasundu bagi
Kita satukan hati kita berdoa dalam doa persembahan dan syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami terus mengucap syukur kepada Tuhan, terlebih atas berkat Tuhan yang telah Tuhan curahkan ke tengah keluarga kami melalui pekerjaan orang tua kami. Sehingga pada hari ini Bapa, kami dapat mengumpulkan persembahan kami kepada Tuhan. Bapa, kami bermohon Tuhan berkenan menerima persembahan kami yang sedikit ini dan memberkatinya agar persembahan ini dapat dipergunakan untuk pekerjaan pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Bapa di surga, kami juga masih terus berdoa untuk keluarga kami. Kami bermohon Tuhan yang terus memberikan kesehatan, memberikan rezeki. Terlebih juga Bapa, kami bermohon jadikan keluarga kami menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Bapa di surga, kami juga masih terus berdoa dan bermohon kepada Tuhan untuk sekolah kami, anak-anak-Mu remaja. Walaupun Bapa kami masih belajar di rumah Bapa, tapi kami bermohon Tuhan terus menambahkan semangat sukacita bagi kami anak-anak-Mu remaja, sehingga walaupun menerima pelajaran di rumah kami boleh tetap sungguh-sungguh untuk belajar, sehingga melalui ilmu pengetahuan yang kami miliki kelak itu Tuhan menolong kami anak-anak-Mu mencapai cita-cita kami dan kami boleh berkarya di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga masih terus berdoa untuk semua orang-orang yang bekerja melayani di tengah-tengah gereja Tuhan, baik pendeta, pertua, diaken, pengurus kategorial, pengurus PJJ, guru-guru KKR, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Bapa. Bapa yang memberikan kesehatan, memberikan semangat sukacita, agar Bapa semua orang-orang yang bekerja melayani di tengah-tengah gereja Tuhan dapat melakukan tugas pelayanannya dengan baik, dan biarlah semuanya itu dilakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa di surga, kami juga masih terus berdoa, bermohon kepada Tuhan untuk semua jemaat Tuhan yang sakit pada saat sekarang ini, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami bermohon Tuhan yang mengangkatkan penyakit jemaat Tuhan, sehingga Bapa mereka semua boleh segera sembuh, dapat kembali beraktivitas di dalam kehidupannya, terlebih untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga masih terus berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia. Kami bermohon Tuhan juga yang terus menolong pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari tingkat tertinggi sampai terendah. Tuhanlah yang mengajari mereka sehingga Bapa mereka mampu melakukan tugas-tugasnya dengan baik dan dapat membawa bangsa kami menjadi bangsa yang maju Bapa, bangsa yang makmur, aman dan damai. Terlebih juga Bapa, kami masih terus berdoa, kiranya Tuhan juga yang menolong pemerintah kami di dalam mengatasi COVID-19 virus corona, sehingga Bapa pemerintah kami juga dapat menemukan solusi yang terbaik Bapa untuk hal ini. Terlebih juga ajari kami masyarakat untuk kami juga boleh mendukung semua apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami, sehingga Bapa kami masyarakat juga dapat mengikuti prokes agar ini semua Bapa dapat menolong kami untuk kami memutus rantai penyebaran virus corona. Terlebih juga vaksin yang sudah dijalankan Bapa, sudah diberikan. Kiranya Tuhan memberkati agar vaksin ini juga membawa dampak yang baik. Bapa di surga, kami sungguh bermohon kemurahan hati Tuhan. Kiranya Bapa, virus corona ini Tuhan boleh terhenti. Tidak hanya di negara kami, tapi juga di negara-negara juga yang dilanda virus corona ini. Bapa di surga, kami juga mau serahkan semua keadaan yang terjadi di negara kami ini ke dalam tangan kasih Bapa. Kiranya Bapa tetap turut campur tangan, sehingga Bapa semua keadaan di negara kami ini boleh tetap berjalan dengan baik. Bapa di surga, kami juga mau serahkan
kehidupan kami untuk ke depan ini Bapa, dan seterusnya ke dalam tangan kasih Bapa. Kiranya Bapa juga yang terus memimpin kehidupan kami anak-anak-Mu remaja, sehingga Bapa apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa permohonan kami Bapa, yang kami sampaikan kepadamu hanya melalui satu nama, Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik adik-adik remaja semua, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Kita kembali menaikkan pujian bagi Tuhan dengan lagu Melayani Lebih Sungguh. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mari kita ucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya beserta kita sekalian. Amin. 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 Kebaktian minggu kita sudah selesai. Selamat hari Minggu buat adik-adik remaja semua. Sampai bertemu kita dalam kebaktian kita minggu depan. Tetap jaga kesehatan kita. Salam.